Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar dan juga penggila olahraga sepak bola. Sesuai dengan janji saya sebelumnya, maka di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini, saya ingin memberikan preview pertandingan London Derby antara Chelsea versus Arsenal. Kita tahu performa dari kedua tim ini bertolak belakang musim ini. Chelsea sejak ditangani oleh Thomas Tuchel baru kalah 1 kali di English Premier League. Memang sebelumnya pada saat ditangani oleh Frank Lampard, jika saya tidak salah, Chelsea kalah 6 kali. Jadi total Chelsea sudah kalah 7 kali di English Premier League. Tetapi kan poinnya sekarang Chelsea ditangani oleh Thomas Tuchel yang tadi sudah saya katakan baru kalah 1 kali lawan WBA atau West Bromwich Albion di kandang mereka sendiri. Itu pun Chelsea kalah karena memang Thiago Silva diusir mendapatkan kartu merah di menit-menit awal pertandingan tersebut. Jadi ya wajar ya Chelsea sulit meraih kemenangan. Dan sepertinya itu adalah game pertama Thomas Tuchel pada saat memang salah satu pemainnya justru mendapatkan kartu merah di menit-menit awal. Dan terlihat jelas Thomas Tuchel tidak menyiapkan plan B dalam pertandingan tersebut. Tapi setelah itu kan Chelsea terus-menerus lagi meraih poin-poin yang membuat mereka sekarang berada di dalam top 4 zone klasmen sementara English Premier League. Sedangkan Arsenal yang sejak awal musim ditangani oleh Arteta sudah kalah sebanyak 13 kali. Memang kekalahan ini juga bisa kita lihat pada saat Arsenal tidak bermain buruk. Artinya para pemain Arsenal juga bisa memberikan tekanan kepada para pemain tim lawan. Tapi ada 2 masalah di Arsenal saat ini. Yang pertama adalah fokus dan konsentrasi dari para pemain yang berada di lini pertahanan yang bisa saja hilang dalam sebuah pertandingan atau pada saat memang para pemain Arsenal yang berada di lini pertahanan mendapatkan tekanan yang dahsyat dalam sebuah pertandingan. Dan yang kedua adalah finishing dari para pemain yang bermain di depan atau yang memang diperlukan untuk merancang sebuah serangan agar bisa mencetak gol atau minimal menciptakan peluang. Maka itu tidak banyak peluang dari Arsenal dari pertandingan ke pertandingan, apakah itu di English Premier League atau juga di kompetisi-kompetisi lainnya yang mereka berpartisipasi. Arsenal mengalahkan Chelsea musim lalu di pertandingan final Piala FA, betul kan? Dan kemudian setelah itu di pertemuan selanjutnya di awal musim ini, di pertemuan pertama, Arsenal bisa lagi mengalahkan Chelsea dengan skor 3-1. Lacazette, Granit Xhaka, dan juga Bukayo Saka yang mencetak gol bagi Arsenal di pertemuan pertama. Jika saya tidak salah itu Tammy Abraham yang mencetak gol ke gawang Arsenal. Dan sekarang ya dalam 2 pertandingan terakhir di English Premier League, Arsenal sudah meraih kemenangan lawan Newcastle dan juga lawan West Bromwich Albion yang menurut saya bukanlah merupakan sebuah kemenangan yang fantastis karena memang kedua tim tersebut berada di zona papan bawah. Jadi wajar Arsenal menang lawan kedua klub tersebut. Berbeda dengan Chelsea, di mana Chelsea bisa meraih kemenangan lawan klub-klub yang berada di papan atas. Seperti Tottenham Hotspur di pertandingan away, seperti West Ham di pertandingan away. Ini saya mengatakan sejak ditangani oleh Thomas Tuchel. Mereka juga bisa menahan Manchester United, mereka bisa menang lawan Manchester City di kandang City, mereka bisa mengalahkan Manchester City di semifinal Piala FA juga musim ini, dan mereka juga sudah lolos ke final UEFA Champions League. Tapi kita tahu bahwa serunya English Premier League ini karena memang tidak ada yang pasti dari sebuah pertandingan yang dimainkan di kompetisi ini. Bahkan tim yang berada di papan atas bisa juga dikalahkan oleh tim yang berada di papan bawah. Ada begitu banyak hasil yang mengejutkan musim ini di EPL. Artinya pertandingan ini juga bukan mutlak miliknya Chelsea. Walaupun dari segi performance dan juga statistik, memang Chelsea lebih unggul. Ya tentu ada motivasi dari para pemain Arsenal di sebuah pertandingan besar saat mereka tidak mengalami musim yang mereka inginkan atau yang mereka harapkan. Kan tentu yang mereka harapkan mereka bisa berada di top 4 zone, minimal mereka bisa berada di top 5 zone agar mengikuti Europa League musim depan. Tetapi sekarang kan tampaknya sulit atau bahkan menurut saya sudah tidak mungkin Arsenal bisa lolos ke kompetisi antar klub Eropa musim depan kecuali tim-tim yang berada di atasnya seperti Everton, Tottenham Hotspur, Liverpool ya ataupun West Ham mengalami kekalahan terus-menerus di sisa pertandingan mereka dan Arsenal menang terus-menerus di sisa pertandingan mereka. Tentu itu adalah sesuatu yang sangat mustahil, teman-teman. So, what is the secret of Chelsea's success? Apa rahasia dari suksesnya Chelsea? Ya, saya kira tidak ada rahasia, tidak ada yang
ditutup-tutupin oleh Thomas Tuchel. Taktiknya sudah jelas bahwa para pemain perlu bekerja keras dalam setiap pertandingan, bahwa para pemain perlu fight untuk mendapatkan tempat di starting lineup atau juga ya mendapatkan tempat sebagai pemain pengganti. Jadi memang setiap kali Chelsea bermain kita bisa perhatikan tidak ada pemain Chelsea yang berjalan kaki lah istilahnya. Semuanya harus berlari dengan atau tanpa bola. Itu yang membuat permainan Chelsea itu tampak penuh energi. Itu yang membuat mereka juga bisa melewati Real Madrid di fase semifinal UEFA Champions League. Itu yang bisa membuat mereka menang 2 kali lawan Manchester City. Sangat amat agresif para pemain Chelsea. Agresif itu bukan berarti bermain keras. Agresif itu juga berarti dari segi pergerakan. Apakah itu dengan bola atau tanpa bola. Bagaimana dengan Arsenal? Kenapa Arsenal performance-nya bisa menurun? Karena memang kekompakan di antara para pemain Arsenal ini tidak konsisten. Tidak seperti para pemain Chelsea. Padahal Tuchel kan selalu melakukan perubahan di lineup, selalu rotasi. Tapi kekompakan mereka tetap terjaga. Karena rotasi yang dilakukan Tuchel itu lebih banyak adalah di lini depan. Ya, beda di lini belakang kecuali ada pemain yang cedera. Beda juga di lini tengah kecuali ada pemain yang cedera. Beda juga di kedua sektor wingback di mana memang lebih sering rotasi juga dilakukan di sektor tersebut. Tapi dari Arsenal kan yang menjadi persoalan adalah performance secara individu dari para pemain yang naik turun. Seperti Aubameyang. Ya kan Aubameyang ini sekarang kan kita tahu performance-nya lagi menurun. Lacazette yang sempat bagus performance-nya di pertengahan musim, sekarang kan Lacazette adalah top scorer di Premier League bagi Arsenal. Sekarang kan mulai menurun lagi performance-nya. Jadi memang secara individu dan juga secara kolektif performance para pemain Arsenal ini tidak konsisten. Tapi menariknya bahwa pada saat Arsenal tidak diunggulkan, justru di sana para pemain akan bermain all out. Contoh di pertemuan pertama. Jangan lupa di pertemuan pertama antara Arsenal versus Chelsea, sebelum pertandingan itu dimainkan, dalam 7 pertandingan sebelumnya Arsenal tidak bisa meraih kemenangan di English Premier League. Tetapi pada saat mereka bertemu Chelsea, terlihat motivasi dan juga kengototan dari para pemain untuk meraih kemenangan yang membuat Chelsea sulit justru untuk bisa mengendalikan tempo permainan. Terus tertekan oleh kecepatan para pemain Arsenal. Dan kali ini Arsenal punya salah satu pemain baru yang bisa mereka andalkan, that is Odegaard, yang punya teknik. Saya kira lawan Chelsea yang perlu diandalkan oleh para pemain tim lawan adalah teknik. Kalau dari segi kecepatan saya kira akan sedikit sulit. Karena tidak semua tim di EPL yang bisa bermain konsisten mengandalkan kecepatan from game to game. Maka itu bagi Arsenal jika mereka ingin berbuat sesuatu di Stamford Bridge, ya istilahnya meraih 1 poin apalagi kemenangan, ya mereka harus bermain cerdas. Bermain cerdas itu berarti mengandalkan teknik. Mengandalkan teknik itu berarti mereka harus lebih cepat mengambil keputusan dalam situasi tertekan. Dan tentu para pemain Chelsea pastilah akan keluar menyerang kan. Buat apa juga Chelsea bermain counter attack di kandang sendiri. Pada saat memang performance mereka lagi bagus-bagusnya. Dan kemungkinan besar juga nih Tuchel akan memainkan strategi false nine. Bisa jadi Kai Havertz yang akan diturunkan dari awal. Bagi Arsenal memang ada beberapa pemain yang belum tentu main seperti Emil Smith-Rowe atau juga Granit Xhaka. Tapi saya kira pemain-pemain lain juga tetaplah bisa mengancam Chelsea karena mereka juga punya motivasi dan determinasi. Yang paling penting nih bagi Arsenal adalah 2 gelandang bertahan mereka. Apakah itu Partey ataupun Elneny harus bermain ekstra agresif dan ekstra waspada dan terus-menerus mengcover lini pertahanan. Jika itu bisa mereka lakukan, maka Arsenal punya peluang untuk mencuri poin. Bagi Chelsea, mereka harus pintar mengatur tempo permainan. Karena para pemain Arsenal sebetulnya dari counter attack juga bisa membahayakan para pemain Chelsea yang berada di lini pertahanan yang kita tahu juga sebagian adalah pemain-pemain yang senior yang sebetulnya juga tidak mudah untuk terus bermain kencang atau cepat selama 90 menit seperti Thiago Silva, Azpilicueta, kecuali 2 wingback ini aktif membantu defense. Jadi saya kira persentase dari pertandingan ini adalah 50-50 ya, dan bisa saja Arsenal meraih 1 poin jika mereka bermain dengan disiplin dan mencegah kesalahan-kesalahan mendasar. Apalagi ya blunder-blunder dari para pemain. Bagi Chelsea, jika mereka ingin meraih kemenangan tentu mereka harus bisa mencetak gol dengan seminim peluang.
Karena walaupun Leno ini sering membuat kesalahan, ya jika memang Leno yang dimainkan dari awal, ya dalam beberapa pertandingan besar juga Leno bisa bermain baik. Jadi itu dia perkiraan saya, persentase adalah 50-50, tidak akan mudah bagi Chelsea untuk menang, tidak akan mudah juga bagi Arsenal untuk mencuri poin, tetapi saya kira peluangnya rata walaupun Chelsea secara performance saat ini lagi bagus-bagusnya. No hate, only football, salam sepak bola.